Suratno, anak kedua dari 15 bersaudara, anak laki-laki pertama. Saya sekarang tinggal di Tangerang, punya istri yang namanya Fajar Syih, punya anak 4 orang anak, laki-laki 3, perempuan 1. Nama anak yang pertama Bagus, raknya Paramarta. Anak yang kedua Bisanga Okto Nuraga. Anak yang ketiga Sulistianingrum Anuraga. Anak yang keempat Galih Wasu Gwaswara. Sudah berumah tangga 2 orang. Anak yang pertama yaitu Bagus Praknya Paramarta, dan anak yang ketiga yaitu Sulistianingrum Anuraga. Semuanya sudah bekerja dan semuanya sudah tamat sekolah kuliah. Yang pertama tamat S2, yang kedua tamat S1, yang ketiga tamat S1, yang keempat tamat S1. Jadi sudah sarjana, bahkan yang pertama magister. Cucu? Nah, cucu 2 orang. Cucu dari Bagus dan dari Tia. Dari Bagus 1 orang, dari Tia 1 orang. Yang cucu yang pertama perempuan, cucu yang kedua juga perempuan. Yang pertama bernamakan Alika Iswara Dira. Yang kedua dari Tia, ya, Sulistianingrum Anuraga, diberi nama Ayasa Nada Parameswara. Masing-masing yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 4,5 tahun. Dulu punya orang tua yang namanya Bapak Panggung Martorjo, Ibu Sariningsih. Bapak dulu bekerja sebagai polisi negara. Dulu belum bernama Polri, polisi negara. Ibu seorang ibu rumah tangga, ya sedikit-sedikit juga bantu-bantu dagang kecil-kecilan. Ya, waktu anak masih kecil-kecil, dagang makanan di rumah. Dan saya anak yang nomor 2, pertama, anak laki-laki yang pertama, dan kakak saya Mbak Tuti itu juga bantu dagang. Waktu kecil tuh Mbak Tuti, saya Suratno, kalau pulang sekolah itu atau hari libur, hari Minggu itu dagang. Kalau sekarang dikatakan dagang asongan lah, dari rumah ke rumah. Ya, dagang makanan kecil. Ya, dagang makanan kecil. Ya, ada dulu namanya apa tuh? Kalau sekarang namanya mata roda atau apa mata roda atau apa tuh yang dibuat dari parutan singkong, terus di tengahnya itu ada pisang. Itu apa namanya tuh? Mata roda atau apa tuh? Kemudian kadang-kadang juga dagang perkedel. Itu setiap hari libur ibu dagang nasi di rumah. Ya, itu waktu rumahnya di Banjar.
Bapak ya memang dulu namanya polisi itu gajinya kecil, ya, jadi kecil sekali. Jadi kalau ibu tidak ikut bantu-bantu, ya memang kurang lah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak itu polisi orangnya sangat disiplin, ya mendidik anak juga keras, ya ditekankan kepada anak-anak itu yang penting hidup itu yang penting jujur, disiplin dan jujur. Itu wejangan dari orang tua. Ya, ibu juga begitu. Ya, ibu seorang istri yang sangat setia kepada suami, yang sangat hormat sama suami, tidak pernah menuntut akan segala kekurangan. Segala kekurangan itu dia ditutupi dengan ya membantu-bantulah sedikit-sedikit. Ya itu tadi dagang nasi di rumah. Ya, kepada anak-anak orang tua itu memang menekankan disiplin, ya sekolah harus sampai tamat, ya sampai bisa bekerja. Kalau bekerja ya juga itu syaratnya rajin, disiplin dan jujur. Itu yang selalu diwejangkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya alhamdulillah, ya sekarang anak-anak dari 14 bersaudara yang masih ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah ada yang menjadi orang hebat, tidak ada yang menjadi pejabat, tapi ya yang jelas tidak menyusahkan masyarakat, ya tidak ada yang membuat repot masyarakat. Yang penting tidak berpangkat, tidak jadi pejabat, ya, tapi lepas bisa mandiri, hidup masing-masing, tidak menjadi beban orang tua. Ya, demikian juga tidak apalagi orang lain. Terus saya Suratno, anak yang kedua dari 15 bersaudara, lahir tanggal 3 Maret 1954 di Garut. Ya, umur 6 tahun masuk SR. SR itu sekolah rakyat, yang sekarang itu SD. Itu pertama sekolah di Ciamis. Sekolah juga tidak didaftarkan oleh orang tua karena waktu itu ikut-ikutan tetangga, anak tetangga mau nyekolahkan anaknya gitu, karena anak tetangga itu di asrama waktu itu, asrama polisi Baut, di asrama polisi Baut Ciamis, karena mau sekolah SR. Nah, saya ikut-ikutan, diajak ikut ya. Kebetulan ditawarin, kamu mau sekolah? Iya, ya, ikut daftar sekolah. Jadi orang tua tidak tahu bahwa saya pulang lapor bahwa saya sudah sekolah. Kalau teman saya umurnya sudah 7 tahun, saya umurnya 6 tahun. SD ya SD kelas 4 kelas 4 SR tuh, nama SD itu berubah menjadi SR. Yang dari nama SR berubah menjadi SD. SD sekolah dasar, dulunya sekolah rakyat, sekolah dasar. Ya, sekolah jalan kaki, ya kurang lebih jauhnya waktu itu ya dari rumah asrama Baut sampai sekolah itu ya kurang lebih 2 kilo lah jalan kaki. Ya,
sekolah di SD. Tapi di Ciamis itu tidak lama, kurang lebih 3 tahun apa ya, tidak terlalu ingat itu. 3 tahun, 4 tahun karena berubah SD itu pindah ke Banjar. Nah, di Banjar kurang lebih 1 tahun sekolah. Nah, di Banjar itulah ikut-ikutan dagang, ya, membantu orang tua dagang. Jadi masih kecil waktu itu. Ya, di Banjar tidak lama, kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun. Orang tua dinasnya dipindahkan lagi ke Ciamis. Nah, di Ciamis, ya, tidak lama juga menjelang meletus G13 PKI, pindah ke Kroya di akhir kelas 5 lah. Kelas 5 akhir itu pindah ke Kroya. Kalau meletus G13 PKI itu sekolah mundur tuh. Mundur setengah tahun, yang tadinya tahun ajaran baru itu biasanya bulan Juli, jadi bulan Januari, ya, bulan Januari. Jadi memang sekolah SR-nya jadi SD-nya lama, ya. Mestinya 6 tahun jadi 6,5 tahun. Melanjutkan sekolah ke sekolah teknik, ya, sekolah teknik. Karena dulu cita-cita ingin jadi insinyur. Setelah nanti udah lulus ST, terus masuk ke STM, masuk ke, waktu itu belum ITB namanya, ya, masih STT, Sekolah Teknologi Tinggi Bandung, belum ITB. ITB itu tahun berapa lah ini. Jadi cita-citanya ternyata setelah lulus STM, ya, mau masuk ITB itu harus punya riwayat bekerja dulu, harus pengalaman bekerja selama 2 tahun. Nah, daripada harus berpengalaman kerja dulu 2 tahun, ya masuk aja ke Fakultas Teknik IKIP, waktu itu di IKIP Bandung, ya. Jadi ya, sebelum di IKIP itu ya ST di Kroya, STM di Gombong. Itu dari Kroya ke Gombong tuh naik sepeda, ya, kurang lebih 35 kilo. Naik sepeda, kalau tidak naik sepeda naik kereta api. Tapi kalau naik kereta api, sering kereta api itu batal, jadi tidak jalan. Ya, itu jurusan ke Kutoarjo, kereta apinya ke jurusan kereta dagang. Kalau berangkatnya batal sih nggak jadi masalah. Ini kalau pulangnya batal, ya, pulangnya batal dari Gombong itu ke Kroya nggak ada kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, ya udah tidur di stasiun kereta api. Ya, tidur stasiun itu kalau tidak malam libur. Tapi kalau kebetulan malam libur, malam minggu misalnya, itu udah numpang itu gerobak sapi dulu ada. Dulu belum ada yang namanya alat angkut truk, itu belum populer, ya. 112 lah. Itu kalau orang Kroya, orang Cilacap, orang mana saja beli genteng itu dari Soka. Itu dari Soka atau dari Seruweng. Itu alat angkutnya gerobak sapinya. Ada yang 1, ada yang 2. Itu ikut itu. Biasanya dari Gombong ke Kroya itu semalam suntuk. Ya, tukang gerobaknya senang sekali kalau ditumpangi anak sekolah. Ya, karena ada temen ngobrol di jalan. Ya, itu riwayat sekolah, ya. Kalau riwayat ya waktu kecilan, ya kenakalan anak kecil biasalah. Kerjanya mancing, tiap libur ya mancing, ya. Mancing itu sama adek, ya, Pak Adek Nanang itu akrab sekali dulu, kemana-mana pergi selalu berdua. Mancing selalu berdua sama dia. Karena kalau mancing dapat lele, nah, saya Suratno tuh nggak bisa melepaskannya dari alat pancingan. Yang berani melepaskan dari pancingan dia,
adik saya Nanang. Jadi kalau dapat saya udah dia yang lepasin. Ya di samping mancing juga hobi olahraganya adalah badminton, bulu tangkis. Dari kecil memang sudah biasa main bulu tangkis karena ya nurun dari almarhum bapak ya, Bapak Martorjo itu hobinya bulu tangkis. Jadi dari mulai tergiur olahraga bulu tangkis itu mungkin sekitar sudah mulai dikeroyak lah. Sekitar kelas 6 itu udah sehari-hari itu ya bulu tangkis. Dulu tuh lapangan bulu tangkis di mana-mana ada, saya yang membuat. Kalau ada orang rumahnya, pelataran rumah di belakang, di depan rumahnya cukup luas untuk membuat lapangan bulu tangkis, pasti saya ngomong sama yang punya rumah, saya mau bikin lapangan bulu tangkis di sini, boleh apa tidak? Oh ya boleh. Itu lapangan bulu tangkis di Kroya itu ada beberapa, saya yang membuat. Sampai ke desa Jetis, di Jetis juga itu ada 3-4 mungkin ada, kayak di Gentasari, ada di pesantren apa tuh. Saya bikin sama teman-teman, namanya ada ya teman akrab tuh Sutrisno, itu hobi bulu tangkis. Dulu memang bulu tangkis benar-benar di Kroya itu digalakan, diantaranya ya memang karena saya hobi, saya yang membuat apa. Ada dulu di kantor polisi juga, kantor polisinya belum di Karangmangu waktu itu, di Kroya, di alun-alun Tugu, tuh, di depan alun-alun Tugu. Membuat lapangan bulu tangkis di situ. Yang bulu tangkis ya kadang-kadang polisi, kadang-kadang ya anak-anak sekolah. Nah, saya jadi ya termasuk menggerakkan lah olahraga bulu tangkis di sana. Walaupun ya memang untuk seangkatan saya termasuknya juara lah untuk seangkatan. Tapi kalau yang senior memang ada yang lebih. Sampai lulus STM bulu tangkis ya hobi itu. Sampai pindah ke Bandung. Ya, pernah ikut juga klub di Purwokerto itu ada PB RAS namanya, klub bulu tangkis ikut. Nah, karena ya kekurangan biaya ya berhenti ya, boro-boro untuk masuk klub bulu tangkis, untuk biaya sekolah juga berat. Kan kuliah di Bandung ya, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan Ilmu Teknik IKIP Bandung yang sekarang dikenal UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya lulus kuliah di IKIP, kerja di konsultan engineering sesuai cita-cita. Ya memang cita-citanya waktu itu pengen jadi engineer ya, tapi di situ orang tua terutama Mbah Ning itu maunya pengennya jadi guru, jadi jangan kerja di konsultan, karena kalau IKIP kan biar bisa jadi pegawai negeri itu katanya. Ya nurut saja, ya nurut saran dari orang tua. Alhamdulillah ya kerja jadi guru. Tapi sebelum jadi guru pernah ngajar juga di berbagai perguruan tinggi ya, ada di IKIP Bandung, ada di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya ya. Setelah itu diangkat jadi guru, ditempatkan di Tangerang. Di Tangerang nyambi juga jadi dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf ya. Tidak lama jadi guru ya, hanya setahun jadi guru, karena waktu itu sarjana yang jadi guru itu sangat jarang di Tangerang ya. Bahkan mungkin kalau dihitung guru itu yang sarjana baru 2 orang ya, saya dan kawan saya ya. Dulu sarjana itu tidak mau pada jadi guru ya, maunya pada kerja di perusahaan swasta.
Udah, dan guru itu memang masih jarang di Tangerang, nggak seperti sekarang. Karena apa? Sekolahnya juga masih jarang. Hampir semua guru di Tangerang, bukan kota Tangerang, Tangerang Raya, setengah Tangerang termasuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, itu semua guru kenal waktu itu. Kebetulan jadi guru ditempatkan di sekolah swasta yang baru berkembang. Ya udah, bangunannya juga udah jelek sekali lah. Kalau kalian pernah nonton film Laskar Pelangi, itu sekolahnya si Harun, itu sekolahnya seperti itu, namanya STM Yupentek 1. Nah, makanya saya punya cita-cita begitu masuk ke STM Yupentek 1, nanti suatu saat ini sekolah harus saya. Ya, sama tetangga, terutama saudara yang paling dekat itu adalah tetangga. Kalau ada lebih, semua orang yang layak kita bantu. Kalau bekerja, ya syaratnya itu, ya seperti yang sering dinasihatkan oleh orang tua, ya disiplin dan jujur. Nggak perlu pinter, ya karena tidak selalu pekerjaan itu memerlukan kepandaian, tidak perlu. Tapi orang jujur itu syarat mutlak. Tidak semuanya bidang pekerjaan itu memerlukan keterampilan atau memerlukan kepandaian, tidak semuanya. Ada pekerjaan memang yang ya orang bodoh aja bisa mengerjakan. Tapi orang jujur, orang disiplin itu susah dicari. Kepada adik-adik, adik-adik, anak-anakku, semuanya, kepada cucu-cucu, ini Bude Tuti, ya Eyang Tuti masih hidup. Gantinya orang tua kita itu adalah ya Eyang Bude Tuti, Eyang Tuti, karena beliaulah ya yang sangat capek lah, karena coba bayangkanlah semua anak semua keasuh oleh beliau. Setiap tahun lahir anak satu, yang ngasuh itu dia Mbak Tuti, itu Bude Tuti, ya Eyang Tuti yang ngasuh. Jadi mumpung sekarang yang beliau masih hidup, ya tidak ada salahnya kalau ada sedikit rezeki apa gitulah, ya ingatlah sama beliau, ya mumpung masih hidup. Ya, memang orang tua kita tinggal dia yang paling tua lah, yang artinya tunggal sedarah, itu tinggal dia. Jangan lupa ya, walaupun maaf saja kalau Pak De Ratno nggak pernah bilang dia itu kakak tiri, nggak pernah bilang, ya karena merasa tetap aja dia kakak satu bapak, ya satu bapak itu lebih kuat daripada satu ibu. Secara garis keturunan dari secara silsilah, ya saudara satu bapak itu lebih kuat. Oleh karena itu jangan dilupakan. Saya selalu mengatakan saya adalah anak nomor 2, bukan anak pertama. Saya anak pertama dari Mbah Ning, tapi dari Mbah Marto kan anak kedua. Jadi Bu Bude Tuti itu bukan orang lain, ya dia orang tua kita. Pokoknya yang Pak De ingat, ya Pak De ingat, Mas Nono ingat, Pak De ingat, yang ingat itu dari mulai Yeyet ke bawah itu pernah digendong-gendong, ya karena memang jarak usianya juga dari Bude Tuti ke Yeyet itu jauh, apalagi di bawahnya itu semua keurus, ya nyuapin, mandiin, nyebokin, semua dia yang ini. Gara itu saja pesan dari
Pade ya, dari Mas Nono ya. Mudah-mudahan kita ya tari silaturahmi tetap terus berlangsung berjalan ya, karena itu ya walaupun dalam segala kesibukan ya, kalau sibuk itu tidak ada habisnya, jadi ya sempatkanlah waktu paling tidak melalui HP kan sekarang tidak harus, tidak, kalau memang tidak bisa bertatap muka ya melalui HP ya, saling bertegur sapa, tidak ada salahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.